Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, di sini kami akan membuatkan tutorial bagaimana cara untuk pengaturan sesi pada laman ANBK. Ya, silakan buka Google Chrome, ketikkan anbk.kemdikbud.go.id. Ya, saya coba di sini. ANBK kemdikbud.go.id, enter, maka akan langsung tampil di laman login asesmen nasional. Silakan masukkan username dengan password. Silakan isi kode keamanan yang ada. Bisa menggunakan huruf kecil semua atau huruf besar, tidak ada masalah. Kemudian klik masuk. Ya. Setelah tampil di halaman dashboard, di sini ada pengumuman, bisa dibaca-baca. Teman-teman baca-baca dulu apa yang diinformasikan di sini. Kemudian silakan klik data sekolah. Nah, ini identitas sekolah. Kemudian ada tim teknis, silakan diisi jika belum terisi. Kemudian infrastruktur ini adalah isian dari Vervaltik. Isian dari Vervaltik. Jika jumlah komputer proktor di sini masih tertulis 0, silakan lakukan edit, bisa menginformasikan ke dinas masing-masing bagian Vervaltik. Silakan diajukan perubahan. Jumlah proktor seharusnya berapa yang ada, jumlah klien milik, jika ada jumlah klien yang dipinjam atau bukan milik, bisa diajukan ke dinas untuk memperbaiki Vervaltik. Setelah itu kita lanjut ke biodata siswa. Nah, di sini akan tampil data siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jika ada yang menumpang, maka akan muncul semuanya di sini. Menumpang maupun yang ditumpangi akan muncul di laman biodata siswa. Ya. Selanjutnya, untuk pengaturan sesi silahkan klik asesmen nasional. Nah, di sini di asesmen nasional ada penjelasan, bisa dilihat dulu. Ternyata di sini masih kosong penjelasan. Klik komputer proktor. Nah, di sini yang muncul karena ini masih simulasi, maka di sini otomatis akan muncul jumlah klien 15, kemudian edit proktor, nama sekolah, ruang yang digunakan, nama ruang yang digunakan, kemudian password. Ya. Kemudian di sini sebentar bisa kita edit, misalnya di sini intinya jumlah klien itu tidak boleh lebih dari isian data sekolah yang ada di infrastruktur. Di sini jumlah klien itu tidak boleh lebih, dia harus sama dengan jumlah klien yang di sini. Ya, jadi karena ini pada saat mengisi Vervaltik masih keliru, nanti bisa kita ajukan ke dinas bagian Vervaltik. Ya, oke, kita ambil ini sebagai contoh, yaitu jumlah klien misalnya di sekolah itu ada 15, kemudian digunakan untuk satu ruang, passwordnya, kemudian ruangnya, nama ruangnya 001. Bisa juga nama ruang misalnya lab komputer bisa diisi dengan nantinya kita ubah menjadi lab komputer pada tombol edit di atas. Saya coba klikkan. Nah, bisa diganti nama ruangnya di sini, misalnya lab komputer, kemudian jumlah kliennya berapa, digunakan untuk berapa ruang, 15 ini, kemudian nama ruangnya bisa. Setelah itu klik simpan. Ya, oke. Kita masuk ke pengaturan sesi. Nah, pada pengaturan sesi, langkah yang pertama adalah karena kita harus sesuaikan dengan jumlah alat yang ada di sekolah kita.
Misalnya tadi jumlah kliennya ada 15. Jadi untuk SMP dalam satu gelombang itu dalam satu hari itu bisa sampai 3 sesi. Sedangkan untuk SD hanya sampai 2 sesi saja. Jadi di sini kami contohkan untuk SMP ya. Jadi karena jumlah alatnya ada 15, kita checklist anak 1 sampai 15. Itu akan masuk di gelombang 1 sesi 1. Nah, kemudian setelah di checklist 15, silahkan klik edit. Silahkan pilih gelombang 1 di hari pertama. Kemudian sesi 1, hari keduanya juga harus sesi 1. Ini harus sama. Jadi misalnya siswa itu masuk di hari 1 di sesi 1, berarti di hari kedua juga harus sesi 1. Kemudian klik simpan. Ya, oke. Nah, kita atur lagi di anak, tunggu dulu, kita munculkan semua. Klik kanan, klik pada pojok kanan bawah, kita munculkan semua ya, kita tampilkan sampai 100. Sekarang urutan 16 kita checklist. Urutan 16 kita checklist sampai 30 karena ada 15 klien. Kemudian klik edit. Setelah muncul, pilih gelombang 1. Sesinya berarti sesi kedua hari ke-1. Nanti di hari keduanya juga untuk numerasi di sesi kedua juga. Kemudian klik simpan. Tunggu proses. Oke. Nah, jadi sudah 30 anak. Sekarang karena ini SMP berarti sampai sesi ketiga. Nah, jika SD berarti anak yang ke-31 ini bukan lagi masuk di sesi 3 sampai 45. Saya centang dulu. Nah, kemudian klik edit. Nah, di sini jika SD, karena dalam satu hari itu maksimal 2 sesi, maka pada pilih gelombang ini berarti jangan lagi isi gelombang 1, tetapi pilih untuk gelombang kedua, kemudian sesinya 1, hari 1, dan sesi 1 di hari kedua. Ini untuk pengaturan pada SD. Sedangkan untuk SMP, karena dia sampai 3 sesi, maka di sini di gelombangnya ini masih tetap gelombang 1. Berarti tadi sudah sampai sesi 2. Berarti kita isi di sini sesi 3 dan sesi 3 di hari kedua, kemudian klik simpan. Kemudian oke. Nah, setelah itu di sini karena 48 siswa berarti masih ada 3 cadangan lagi yang belum masuk di pembagian gelombang. Nah, di sini karena untuk simulasi jadi tombol checklistnya ini belum aktif. Jadi cara untuk memasukkan siswa yang cadangan, diusahakan tiap sesi itu ada cadangan 1 yang dijaga. Jangan sampai nanti ada siswanya yang berhalangan sakit. Nah, ini bisa digantikan oleh cadangan yang sudah disiapkan. Misalnya contoh kita checklist tadi, kemudian masuk edit, masukkan di gelombang 1 sesi 1 untuk anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua ini masukkan di gelombang 1 sesi kedua, dan yang anak yang ketiga masukkan gelombang 1 sesi ketiga. Jika cadangannya ada 5 orang, berarti 2 anak ini bisa dimasukkan di sesi 1 sebagai cadangan. 2 anak yang berikutnya bisa masukkan ke sesi kedua, dan 1 anak dimasukkan di sesi ketiga. Nah, itu tergantung dari pengaturan
teman-teman sekalian. Ya, oke. Untuk pengaturan sesinya ini sudah, silakan cek kelengkapan data, apakah data-data siswanya sudah lengkap. Nah, jika statusnya sudah tercentang semua, berarti anak siap mengikuti ujian. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup jelas. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.